Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin. Waghfir lahu wa liwalidina wal hadirin wal muslimin ajma'in. Qala al-imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabun Nikah, babu fadilatil إعتاقه أمته ثم يتزوجها. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى النبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أرى بياض فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط نطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجاء الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. Bab keutamaan memerdekakan budak perempuan, kemudian budak yang dia merdekakan itu dia nikahi. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar, menyerang dan ingin menaklukkan Khaybar. Anas mengatakan fasallaina indaha salatal ghadati bi ghalas. Maka kami mengerjakan salat subuh di sana, di Khaybar itu, bi ghalasin, dalam waktu yang masih gelap, yakni di awal waktu. Imam Nawawi mengatakan dalilun ala annahu la karahata fi tasmiyatiha al-ghadah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada makruh hukumnya untuk menyebut solat subuh itu dengan solat ghadah. Waqala ba'du ashabina yakrah atau yukrah, wassawabul awal. Sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan tidak baik diucapkan atau disebut salatul ghadah, karena ghadah itu sudah kesiangan gitu loh. Ya. Wassawabul awal, yang benar itu adalah boleh sebutkan solat subuh itu, bisa juga namakan dengan salatul fajr atau salatul subuhi atau salatul ghadah. Farakiba Nabiyullah warakiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Nabi SAW naik kendaraan, Abu Talha juga naik kendaraan, dan Anas berbonceng dengan Abi Talha. Abu Talha ini adalah bapak tirinya Anas. Di sini ada faedah lagi, dalilun li jawazil irdaf idza kanat ad-dabatu mutiqah. Wa qad kathurat al-ahadits as-sahihah bimithli. Anas menjadi berbonceng dengan Abi Talha. Di situ terdapat dalil bolehnya membonceng atau berboncengan di atas kendaraan, yakni di sini tentu hewan ya. Jika seandainya kendaraan tersebut yang ditunggangi, hewan yang ditunggangi itu mampu untuk memikulnya. Kalau seandainya boleh mampu 2 orang, ya nggak apa-apa. Kalau enggak, ya 1 orang. Dan telah banyak hadis-hadis yang sahih yang senada dengan itu. Seperti Nabi SAW memboncengi Mu'adz bin Jabal, juga memboncengi Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Qauluhu fa'ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaq Khaybar. Nabi
melewati di gang-gang Khaybar. Zuqaq itu adalah jalan yang sempit. Dalilun di jawaz dzalik, ini menunjukkan bolehnya melakukan demikian. Wa annahu la yusqitul muru'ah, bahwasanya perbuatan tersebut, yani ajra itu berlari, dia berarti kencang di jalan-jalan yang di gang Khaybar. Dalam kondisi itu boleh, ya, tidak menggugurkan atau menjatuhkan marwah. Wala yukhil bimaratibi ahli al-fadl, la siyama 'inda al-hajah lil-qital aw riyadat ad-dabah aw tadrib an-nafs. Wa mu'anatu asbab asy-syaja'ah. Hal tersebut tidak mengurangi nilai kedudukan seorang yang memiliki kedudukan, yakni berlari kencang dengan kudanya di tempat yang sempit. Apalagi ini disebabkan ada kebutuhan untuk perang atau untuk melatih kuda atau tadribun nafs, melatih diri. Wa mu'anatu asbab syaja'ah, yakni makna-makna yang bernuansa syaja'ah, keberanian. Maka hal yang seperti itu boleh dilakukan, Nabi lakukan, dan itu tidak menggugurkan atau menjatuhkan wibawa. فإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله. Anas mengatakan, sesungguhnya lututku sungguh menyentuh pahanya Nabi, dan izar atau sarungnya, sarung Nabi tersingkap, menyingkap paha Nabi. Ini terbuka izarnya, ya. Kalau dahulu kain yang dipakai di bagian bawah itu namanya izar. Dulu tidak dijahit seperti sarung kita yang dibulat, ya, kain panjang aja, ya, seperti orang yang berihram. Orang berihram kan tidak dijahit, maka memungkinkan bagian dari ujungnya itu menyingkap sehingga membuka, ya, membuka sehingga kelihatanlah pahanya. Fa inni la ara bayada fakhidhi nabiyillah, sungguh aku melihat putihnya paha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi di sini berarti yang pertama ada beberapa kejadian ya, bahwasanya pahanya, lututnya Anas menyentuh pahanya Nabi. Kemudian kainnya tersingkap membuka bagian pahanya Nabi sehingga paha Nabi kelihatan putih. Hadza mimma istadall atau mimma yastadillu bihi ashabu Malik wa ghairuhum mimman yaqulu al-fakhidhu laysa bi'aurah. Ungkapan ini dijadikan dalil oleh pengikut Imam Malik dan yang lainnya sebagai bukti atau dalil ya bahwa paha itu tidak termasuk aurat. Karena tersingkap. Anas pun melihat. Kalau seandainya dia aurat tentu tidak dibolehkan tersingkap. Ya. Atau kalau seandainya dia adalah aurat tentu Anas tidak melihatnya. Karena aurat itu enggak boleh dilihat. Wa madhhabuna, madhabnya Syafi'i, annahu aurah. Dari mazhab Malik atau Malikiyah memandang bahwasanya paha itu tidak termasuk aurat. Syafi'iyah dia memandang bahwasanya paha itu termasuk aurat. Kalau dia termasuk aurat berarti harus ditutup. Kalau kita olahraga ya nggak boleh ya di bagian paha itu kelihatan. Wa yahmilu ashabuna hadzal hadits ala anna al-inhisar al-izar wa ghairihi kana bighairi ikhtiyarihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama Syafi'iyah memberikan penafsiran terhadap hadis ini. Apa hadisnya? Ya, menunjukkan bahwa pahanya tersingkap. Pahanya dilihat oleh Anas. Sementara itu aurat. Dia katakan bahwa tersingkapnya atau terbukanya kain sarungnya Rasulullah atau izarnya Rasulullah dan yang lainnya itu bukanlah ikhtiarnya Rasulullah. Bukan disengaja oleh Rasulullah. Ya, akan tetapi fanhasara lizahmah wa ijra'il markub. Tapi kain itu tersingkap karena sempit, berdesakan, karena dia berada di gang. Lalu bukan Nabi sendirian aja, tapi yang lain juga, dengan yang lain juga ada. Maka tersingkap. Yang kedua, karena ijra'il markub, karena ya mengencangkan larinya kuda atau kendaraannya. Karena lari kencang maka tersingkap dia. Wa waqa'a nadharu Anasin ilaihi faja'atan la ta'ammudan. Pandangan Anas memandang ke pahanya Nabi SAW
itu seketika, ya, bukan disengaja, spontan gitu loh, tanpa ada kesengajaan. Ya, melihat sesuatu tanpa sengaja, ya tidak ada dosanya. Wa kadzalika massat rakbatuhu al-fakhidha min ghairi ikhtiyarihima bal lizahma. Begitu juga bersentuhnya lututnya Anas dengan pahanya Nabi, ya, itu bukan ikhtiar pilihan mereka berdua, akan tapi karena keramaian sempit. Walam yaqul annahu ta'ammada dzalik, dan beliau tidak sebutkan bahwasanya dia lakukan itu dengan kesengajaan. Wala annahu hasara al-izar bal qala inhasara bi nafsihi, dan tidak juga bahwasanya dia menyingkap. Yang menyingkap berarti ada kesengajaan, ya, menyingkap izar, malahan dia mengatakan inhasar, yaitu tersingkap sendirinya, ya. Berarti di sini tidak ada kesengajaan. Maka walhasil dalam mazhab Syafi'iyah bahwa paha itu termasuk aurat. Apalagi ada hadis Nabi SAW yang mengatakan al-fakhidhu minal aurah, paha itu bagian dari aurat. Falamma dakhal al-qaryah, ketika Nabi sudah masuk ke kampung itu, lalu Nabi mengatakan Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Kharibat Khaybar. Khaybar sudah hancur. Ya. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Sesungguhnya kalau seandainya kita sudah turun masuk ke dalam halaman satu kaum, maka menjadi seburuk-buruk pagi orang yang diberikan peringatan. Ya, ini maksudnya sudah ditaklukkan, gitulah. Qala 3 marrat. Nabi mengucapkan itu 3 kali. Imam Nawawi mengatakan qauluhu falamma dakhala al-qaryata qala Allahu akbar kharibat Khaybar fihi dalilun listihbab adh-dhikr wat takbir inda al-harb. Di dalam ungkapan ini Nabi mengatakan Allahu akbar, ini menunjukkan bahwa dianjurkan berzikir dan bertakbir ketika perang. Allahu Akbar. Ya. Wa huwa muwafiqun liqaulillahi ta'ala, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Hai orang beriman,
jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka bersabarlah menghadapinya. Jangan lari. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Walihada qalaha thalatha marrat, oleh karena itu Nabi mengucapkannya 3 kali. Wa yu'khadh minhu anna thalatha katsirun, maka bisa disimpulkan juga Nabi mengucapkan 3 kali, sementara Allah mengatakan fadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi mengucapkannya 3 kali. Ini menunjukkan bahwa 3 itu sudah banyak. Ya, 3 itu sudah banyak. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi SAW, kharibat Khaybar, yakni telah hancur Khaybar. Fadzakaru fihi wajhaini, maka ulama memandang ada 2 makna di sini. Ahaduhuma, satu di antaranya, annahu du'aun, bahwasanya ini adalah doa. Takdiruhu as'allah kharabaha, kharibat Khaybar, telah hancur Khaybar, maknanya dia berdoa, aku memohon kepada Allah agar dihancurkan. Karena ini mau menaklukkan, kan gitu ya, menaklukkan Khaybar. Wathani annahu ikhbarun bi kharabiha 'ala al-kuffar wa fathiha lil muslimin. Yang kedua menunjukkan itu ada pemberitahuan dari Nabi tentang kehancurannya Khaybar itu terhadap orang-orang kufar dan ditaklukkannya oleh kaum muslimin. Qal wa qad kharaja al-qawmu ila a'malihim, penduduk negeri itu sudah pergi ke kebun-kebun mereka, tempat mereka bekerja. Qalu, mereka mengatakan, Muhammadun wallah, demi Allah Muhammad itu datang. Ya, qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabina, Abdul Aziz mengatakan dan sebagian dari ulama kami atau teman-teman kami mengatakan Muhammadun wal khamis. Ada Muhammad dan Khamis. Apa makna Khamis ini? Makna Khamis ini adalah jaish, yaitu tentara, pasukan. Jadi orang-orang yang penduduk Khaybar, ketika dia melihat ada Nabi dan pasukannya, ya, mereka mengatakan, Muhammad dengan pasukannya, gitu loh maksudnya. Kenapa dimakan dengan Khamis? Khamis itu 5, ya, khams, Khamis yang dibagi 5, li'annahu khamsatu aqsam, karena tentara itu ada 5 bagian, ya, selalu ada 5 bagian. Muqaddamah, pasukan di depan, wasaqah, yang di belakang, maimanah, pasukan sayap kanan, maisarah, sayap kiri, wa qalb, inti tengah. Jadi itu siasat dari, ya, pembagian dari pasukan itu 5 terus. Maka disebutlah dia Khamis. Ada mengatakan takhmis di sini ghanaim, pembagian
pembagian 1/5 dari rampasan perang. Wa abtalu hadzal qaul, ya, ini tidaklah benar perkataan ini. Kenapa? Lian hadzal isim, nama Khamis di sini ma'rufan fil jahiliyah, sudah diketahui dahulu di jahiliyah. Walam yakun lahum takhmis, namun pada zaman jahiliyah belum ada pembagian antara rampasan perang, ya, 1/5 dari rampasan perang. Qal wa asabnaha atwatan, lalu kami mendapatkan, ya, atau menaklukkan Khaybar itu dengan anwatan, ya, yakni qahran la sulhan, yaitu dengan kekuasaan. Jadi dikuasai Khaybar itu dengan kekuasaan, bukan dengan perdamaian. Wa jumi'a as-sabri, lalu dikumpulkanlah setelah ditaklukkan, ya, wa ba'du husuni Khaybar usiba sulhan, sebagian dari benteng-benteng dari Khaybar itu ditaklukkan secara perdamaian, yakni menyerah aja. Lantas dikumpulkanlah orang-orang yang tawanan, ya, jadi semua mereka yang manusia ini menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan. Maka di situ yang perempuannya menjadi budak perempuan, yang laki-laki menjadi budak laki-laki. Faja'ahu dihyatun, faja'ahu dahiyah, faja'ahu dahiyah. Faqala ya Rasulullah a'tini jariyatan minas sabi. Ya Rasulullah, beri aku seorang budak dari, yakni tawanan. Qala idhab fakhudh jariyatan. Kata Nabi, ya pergilah, ambillah seorang budak. Fa akhadha Safiyyah bint Huyai, lalu diambillah Safiyyah bint Huyai. Faja'a rajulun ila Nabiyillah, lalu datang seorang kepada Nabi SAW. Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ataita Dihyah Safiyyah bint Huyai sayyidi atau sayyidati Quraidah wan Nadir, engkau telah memberikan Dihyah Safiyyah bint Huyai, yaitu Huyai dia adalah Sayyid Quraidah dan Nadir, dia adalah Huyai adalah tokoh atau pimpinan dari kabilah Quraidah dan Nadir. Quraidah dan Nadir ini adalah dua kabilah dari orang Yahudi. Lalu Safiyyah adalah putrinya dari Huyai. Ma tasluhu illa lak, tidaklah pantas kecuali untukmu, yakni putrinya pimpinan, ya cocoknya untuk pimpinan gitu. Qala ud'uhu biha,
Ya, lalu Nabi memanggil Dihya dengan membawa Safiyah. Faja'a biha, lalu Dihya membawanya. Falamma nadhara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepadanya, lalu Nabi mengatakan, khudh jariyatan minas sabi ghairaha, lalu ambillah budak yang lain selain dari dia. Qala Maziri wa ghairuhu yuhtamal ma jara ma'a Dihyah wa Jahil. Maka apa yang terjadi dengan Dihya ini ada dua kemungkinan. Ahaduhuma an yakuna raddal jariyah biridah wa adhina lahu fi ghairiha. Yang pertama, bahwasanya Dihya mengembalikan jariyah tersebut dengan keridhaan dia dan diizinkan baginya untuk mengambil yang lain. Wathani, yang kedua, annahu innama adhina lahu fi jariyatin lahu min hushuwi sabi la afdalahunna. Bahwasanya Nabi pertama membolehkan bagi Dihya untuk mengambil budak perempuan itu ya dari sekelompok semua anunya, tapi tidak yang lebih afdalnya, yang lebih baiknya. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu akhadha anfasahunna wa ajwadahunna nasaban wa syarafan fi qaumiha wa jamalan, istarja'aha li'annahu lam ya'dhan fiha wa ra'a fi ibqa'iha li Dihyati mufsadatan litumayyizuhu bimithliha ala baqil jaysh. Lalu ketika Nabi melihat bahwasanya yang diambil oleh Dihya adalah yang paling bagus, yang paling berharga, yang paling baik secara nasab dan kemuliaan dalam kaumnya, dan yang paling cantik, Nabi minta dikembalikan. Kenapa? Dan Nabi tidak mengizinkannya karena kalau dibiarkan tetap dengan Dihya itu akan bisa menimbulkan sebuah kerusakan, mafsadah. Ya, apa? Ya, karena kalau kita lihat itu akan bisa membedakan dia dengan tentara yang lain. Boleh jadi nanti akan muncul kecemburuan dan yang lainnya. Ya, sementara diperlukan sikap keadilan antara tentara-tentaranya. Falamma fihi min intihakiha ma'a martabatiha wa kaunuha bintu sayyidihim, ya, dikandang walima fihi, di dalamnya juga ada seperti pelecehan jadinya, ya, tidak tepatlah ya dengan kedudukannya, dan dia juga adalah putri dari tokoh, ya, ketua atau pimpinan Bani Quraidah dan Nadir. Walima yukhafu min isti'la'iha ala Dihyatin bisababi martabatiha, dan dikhawatirkan juga nanti dia akan meninggikan dirinya terhadap Dihya, karena dia adalah orang yang tadinya ada sebagai ya, putri apa istilahnya, ya, orang bangsawan gitu ya, nanti bersikap tidak baik kepada sayyidnya, ya, kepada tuannya. Jadi Dihya itu menjadi tuannya nanti.
sementara dia adalah orang yang mulia. Nanti akan terjadi pembangkangan kepada tuannya. Wa rubbama tatarattabu tarattaba ala dhalika shiqaqun wa ghairuhu. Boleh jadi itu akan menimbulkan sebuah pembangkangan. Fakana akhdhu iyyaha li nafsihi qati'an li kulli hadhihi al-mafasid. Maka Nabi mengambilnya ya untuk dirinya supaya menghilangkan semua kerusakan-kerusakan al-mutakhawwifah yang dikhawatirkan. Ya. Wa ma'a hadza fa'uwidha Dihya anha. Lalu diberikanlah Dihyah penggantinya. Baik. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi sudah mengambilnya? Wa ataqaha. Nabi merdekakan dia. Jadi Sofiyah tidak menjadi budak lagi, dimerdekakan. Berarti dia menjadi merdeka. Wa tazawwajaha, lalu Nabi nikahi dia. Ya. Baik. Faqala lahu Thabit. Lalu Thabit dia mengatakan, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, yakni Anas, ma asdaqaha, apa maharnya yang diberikan oleh Nabi kepada Sofiyah? Qala nafsaha, yaitu dirinya sendiri. Ya, maksudnya adalah memerdekakannya dari perbudakan, ya, itu menjadi maharnya. Ya, berbeda dengan Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Ya, Abu Talha dengan Ummu Sulaim maharnya adalah Islamnya Abu Talha. Kalau ini enggak, merdekanya, dimerdekakan, karena memerdekakan itu adalah nilai. Karena tadi menjadi budak, ketika dimerdekakan itu adalah nilai. Ya, sangat besar nilainya. Maka di antaranya juga ada namanya hak warisan disebabkan karena memerdekakan. Ya, ada walaknya di sana. Berarti ada nilai manfaat yang diambil. Taib. A'taqaha wa tazawwajaha. Nabi memerdekakannya kemudian dan beliau nikahi. Hatta idza kana bit tariq, sehingga pada di dalam perjalanan, jahazat lahu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ya memperbaiki, artinya menghiasi dan mempersiapkan Sofiyah untuk Nabi SAW. Ya, fa'adat ahlahu minal laili, fa'asbah Nabi SAW urusan. Lalu diberikan kepadanya ya dari malam, sehingga Nabi SAW menjadi pengantin. Ya. Faqala man kana 'indahu syai'un falyaji bihi. Nah, untuk pestanya apa? Siapa yang memiliki sesuatu, hendaklah dia bawa. Apa yang makanan-makanan mereka miliki, hendaklah dia bawa, kata Nabi. Qala wa basata nita'an, lalu dikembangkanlah tikar dari kulit. Faja'ala rajulu yaji'u bil aqit, ada orang datang dengan membawa susu yang dikeringkan. Wa ja'ala rajulu yaji'u bit tamr, ada orang yang datang membawa kurma. Wa ja'ala rajulu yaji'u bis samn, ada yang membawa dengan saman, yakni minyak. Ya. Fahasu haisha, lalu mereka membuat hais. Hais itu adalah kurma campur kemudian diaduk. Ya. Wa kanat walimata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah walimahnya Rasulullah. Ya, pestanya tidak dengan daging.
pestanya dengan hais. Hais itu adalah korma yang ditumbuk, dikasih tadi atqid, dikasih samin, minyak samin, kemudian dibuat. Kayak misal lebih apa ya, adonannya dari korma. Walhasil sampai di situ dulu, nanti faedahnya besok insyaallah kita akan ambil, karena banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil ya. Tapi minimal kita sudah mengetahui makna kisah dari hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan budaknya, yaitu Sofiyah, karena dia awal dapat statusnya sebagai budak, kemudian dimerdekakan dan beliau nikahi. Maka di sini babnya tadi fadilatu, keutamaan i'taqihi amatahu, yakni keutamaan memerdekakan budaknya, thumma yatazawwajuha, kemudian dia nikahi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.